warahmatullahi wabarakatuh. Buya Sakur Yasin yang saya hormati. Siapa saya? Saya namanya Iwa Sungkawa. Iwa Sungkawa. Dulu bersama-sama dengan Buya pada tahun 1990, di saat umur saya 36 tahun. Sekarang bertemu juga dengan Buya di saat umur saya 60 tahun. Cukup lama mengamati apa yang disampaikan oleh Buya Sakur yang saya hormati, berbicara ekspresi yang didasari oleh pemikiran Buya, ide Buya, pengalaman Buya, pendapat Buya secara estetika dengan gambaran puisi atau telaahan tadi yang Buya sampaikan. Bentuknya secara estetika, keindahan. Memang gambarannya secara imajinasi. Menurut saya, punten ya, apa yang dicapai oleh dua insan ini mencapai kebahagiaan yang abadi. Pada saat berbicara kebahagiaan agama yang abadi, manusia di saat awal mengenal agama, di saat awal beragama, tentunya diawali untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, yang sekaligus juga ingin ketemu dengan Allah. Berbicara nafsu tadi disampaikan oleh Buya, berbicara energi. Yang ingin saya tanya, berbicara nafsu, apakah itu lahirnya dari jiwa atau barangkali roh juga mempunyai nafsu? Gampang sebetulnya, mohon penjelasan dari Buya yang akhirnya saya ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwa sudah menyegarkan kita semua di malam hari ini. Ya, sampai kaget-kaget, Buya juga ikut ya, kaget. Ngantuk-ngantuk hilang. Ya. Iya, beliau mengapresiasi puisi Buya tentang kebahagiaan itu sesungguhnya adalah pada kondisi kita mengenal kepada Allah. Dan ingin berjumpa dengan Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan beliau adalah, apakah dalam jiwa terdapat aku atau roh, atau justru dalam jiwa ini memiliki aku? Aku dalam hal ini adalah bukan sosoknya, tetapi aku ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Iwa ini adalah aku Allah, ya Pak Iwa. Ya. Begini, ini sesungguhnya mungkin
belum pernah terpikir oleh orang ya, bahwa iblis itu terusir dari sorga karena menolak untuk bersujud kepada Adam, sehingga timbul rasa dendam dalam diri iblis. Terucap dalam ungkapannya, Bismillahirrahmanirrahim, ini Tuhan berkata, tentang bagaimana iblis itu menyampaikan pikirannya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini kalimat tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa apapun. Percayalah, karena bahasa manusia tidak mungkin akan mentranskripkan atau mentransfer pikiran iblis seperti ini. Yuk kita bicara dari sisi linguistik dulu. Qala, iblis berkata, fa bi'izzatika, maka demi, baknya itu namanya bak qasam, demi. Orang bersumpah itu sudah pasti ada penekanan, ada stressing. Artinya tidak main-main, demi Allah, kan begitu. Kemudian yang dijadikan alat sumpah adalah kebesaran Tuhan, bi'izzatika. Itu juga menjadi simbol akan kesungguhan iblis. La ughwiyannahum ajmain. Lamnya itu lam taukid. Jadi satu bak qasam, dua izzatun juga sebagai tanda penguat, taukid juga. La ughwiyannahum, lamnya lam taukid, tiga. Ughwiyannahum, akan kugoda, ada nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah itu sama dengan dua nun taukid khafifah, berarti dua, berarti lima. Kemudian ajmain itu sebagai taukid lagi, 6. Coba bayangkan, intinya iblis akan kugoda, manusia akan kugoda, tetapi dengan kata penguat 6 kali. Artinya kalau di Indonesia kan, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti menggoda manusia. Mungkin nggak diterjemahkan begitu, nggak ada bahasanya. Itu semuanya Allah melalui bahasa Al-Quran, dan ini bukan karangan manusia, tapi adalah firman Tuhan yang menggambarkan betapa dendam kesumatnya iblis menggoda manusia gara-gara Adam dia terusir dari surga. Itu. Ini satu sisi di luar kita. Tetapi dalam diri kita sendiri Allah juga melengkapi ya hidup dunia ini supaya kamu bisa menikmati hidup di dunia ini, mendapatkan kesenangan, bisa menghirup udara yang segar, bisa menghirup wangian, bisa menyentuh sesuatu yang lembut, bisa mendengarkan musik yang enak, melihat pemandangan yang indah, merasakan masakan yang lezat. Itu semuanya supaya itu maka manusia diberi nafsu supaya kita senang. Kalau tidak ada nafsunya, enak nggak megang paha istrimu? Tanpa nafsu, megang paha kenyenyes, adem, silem. Kalau nggak ada nafsu, nggak bisa membedakan ikan asin sama sambal goreng.
tidak bisa membedakan wajah yang cantik dan wajah yang tidak cantik. Betul nggak? Nah, ini semuanya sekaligus nafsu itu juga menjadi alat uji bagi Tuhan. Akan menjadi hijab juga. Kenapa seperti dikasih nafsu? Karena bagaimanapun kita mencapai sesuatu, kalau dicapainya dengan mudah tanpa rintangan, hambatan, perjuangan, maka pencapaianmu itu akan dirasa hambar. Tapi kalau kita mencapai sesuatu karena berjerih payah, waduh bahagianya bukan main. Kita ngelamar perempuan ditolak mentah-mentah, suratnya disobek, pret, banting lantai diiles-iles ke kaki, kayak apa sakitnya? Sampai kamu dadak berguru sama Baridin. 40 hari kamu puasa, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, iya kan? Dengan susahnya begitu akhirnya cintamu diterima, kamu akan merasa bahagia yang berlipat-lipat ganda karena setelah perjuangan panjang. Betul nggak? Orang yang kaya raya karena warisan, dia tidak merasakan kebahagiaan masa depannya. Beda dengan orang yang kaya modalnya modal dengkul. Ya, jatuh bangun. Saya kira memang itu diperlukan supaya kita merasakan kenikmatan di dunia ini. Nah, yang cilaka ini setan ini seringkali berkolaborasi dengan nafsumu itu. Itu persoalannya. Makanya kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin, itu setan tidak akan bisa berkolaborasi dengan nafsumu itu, karena nafsunya sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti beda antara mukhlisin dengan mukhlasin. Kalau mukhlisin, kita yang ada ruangan ini tergolong mukhlisin, orang yang kepengen belajar ikhlas, pengen mengikhlaskan diri kepada Allah. Tetapi baru isim fa'il, kita sebagai pelaku yang berusaha. Tapi kalau al-mukhlasin ini isim maf'ul, artinya sudah distempel oleh Allah, Anda sudah mendapat stempel, tidak akan tergoda oleh iblis itu. Kemudian dalam diri kita di samping jasad juga ada roh, ada nafsu, ada akal, ada hati, ada perasaan, ada angan-angan. Itu dalam software kita itu ada cita-cita, angan-angan, perasaan, dan memori, emosi, segala macam, semua itu adalah merupakan peranti lunak semuanya dalam diri kita ini, yang berada di dalam jasad kita ini. Semuanya baik jiwa maupun roh itu tidak pernah bisa didefinisikan. Ilmu jiwa itu sekalipun namanya ilmu jiwa, tapi ilmu jiwa sampai sekarang tidak pernah mendefinisikan jiwa itu apa. Karena ilmu jiwa itu ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa. Ini jadi sama dengan orang mempelajari fisika kuantum, fisika partikel berbentuk elektron, neutron, dan proton, foton dan sebagainya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat dengan mikroskop karena saking sangat kecilnya. Jadi artinya bahwa proton itu berapa besarnya, itu adalah inti dari atom adalah proton, ada neutron, ada elektron.
Kalau pengen tahu proton itu seperti apa, ini atom ini masih dibesarkan segede bumi ini, sebesar bumi ini. Nanti protonnya akan kelihatan sebesar kelenteng. Tahu kelenteng? Bijinya kapuk. Atomnya dibesarkan sebumi ini, nanti protonnya sebesar atom. Itu saya kira seperti itu. Nah kemudian dibesarkan lagi 20 meter diameternya, baru kelihatan elektronnya. Jadi sangat tidak mungkin. Nah maka jiwa juga seperti itu. Kalau masuknya itu artinya dalam fisika partikel yang dipelajari adalah gejalanya. Dan kita bisa membedakan. Nah Tuhan saja memberikan isyarat, yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu urusan Tuhanmu. Awas, pengertian roh urusan Tuhanmu ini bukan, jangan diartikan Allah melarang kita meneliti tentang roh. Silahkan Anda teliti, silahkan. Tetapi nanti di penghujungnya Anda harus terpaksa akan mengatakan aku tidak tahu pada akhirnya. Karena itu adalah apa yang mereka temukan tentang roh itu sebetulnya baru merupakan jasad rohnya saja. Ya, bukan rohnya itu bisa ketahui. Nah, roh itu apa? Roh itu adalah energi yang langsung bersambung dengan kekuasaan Tuhan. Seperti kereta listrik gitu. Dia akan bisa maju, bisa mundur, bisa berhenti, bisa cepat, bisa pelan, itu ketika ada setrum. Kalau setrumnya putus, seseorang itu mati karena rohnya meninggalkan jasadnya. Ya kan begitu. Dan roh itu tidak mati. Karena energi itu tidak mati, energi Tuhan itu. Makanya Allah mengatakan wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika manusia itu sudah kuciptakan sempurna, lalu kutiupkan wa nafakhtu, kutiupkan fihi, di dalamnya mir ruhi, dari rohku. Jadi artinya bahwa tetap kita tidak akan bisa melihat, mendefinisikan roh itu. Kalau kita katakan secara definisi demonstratif, definisi boleh, atau dalam bahasa Arab namanya al-hadbir rasm. Katakan saja roh itu adalah inti kehidupan, boleh. Roh itu adalah inti kehidupan. Jadi yang hidup itu adalah roh. Kemudian ada lagi perasaan, ingatan, memori, ada hati, ada akal dan pikiran. Ini semuanya berkolaborasi semuanya itu. Jadi nanti kecerdasan, ada kecerdasan IQ, intelligent question, ada EQ, emotional question, ada SQ, spiritual question. Nanti otak itu ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah, ada otak depan, ada otak belakang, macam-macam lah. Sampai sel-sel otak itu sampai sekitar 15 miliar sel dalam otak kita ini, dan saling berkomunikasi. Itu semuanya cara kerja otak kita seperti apa, masih dalam penelitian semuanya. Nah tetapi nanti pada akhirnya bahwa nafsu itu adalah tentu jaringannya melalui ada otot, ya, ada otot lurik, ada otot angkat, ada otot bebas dan sebagainya, dengan semua saraf jaringannya itu semuanya terkendali di otak kita ini semuanya ini. Ketika kita ketika birahi itu muncul kapan? Laki-laki dari mata, sensitivitas laki-laki di mata. Laki-laki cukup melihat saja wajah yang cantik dan bodi yang seksi,
melalui mata langsung diproses oleh otak dan menimbulkan syahwat. Tapi kalau perempuan, kalau belum diuus-uus belum. Ngerti uus-uus tuh? Ya. Nah, ketika proses itu terjadi, saraf kita bekerja akan menegang bagian-bagian yang perlu tegang. Dan ketika itu menegang, otak kita menjadi bodoh. Ya. Dan itu semuanya proses bekerja antara otak dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran kita semuanya. Dan ternyata dikiranya itu terpisah. Ternyata otak dan hati itu terhubung 4 jalur. Ya. Jalur apa namanya? Jalan tolnya dua jalan tol. Jadi masing-masing punya receiver dan punya transmitter semuanya. 4 jalur itu melalui gelombang saraf, melalui mikrobiologi, melalui gelombang elektromagnetik, dan lagi dengan gelombang tekan melalui apa namanya pembuluh darah kita dari jantung. Pop itu juga menjadi pengantar gelombang dalam komunikasi antara hati dan otak kita itu. Nah, itu semuanya dalam proses itu terjadi dialog. Nah, lalu nafsu ini di mana adanya? Berkolaborasi dengan hati, dengan perasaan, dengan memori, dengan otak segala macam. Nah, ini makanya ketika Nabi Yusuf itu hampir berselingkuh dengan Zulaikha, yang mengatakan Zulaikha ya, di akhirnya dia mengaku ya, kalau setelah disaksikan oleh seorang bayi yang berkata, kalau yang sobek baju depanmu berarti kamu yang salah, Zulaikha yang benar. Kalau baju yang sobek itu belakang, Zulaikha yang salah, kamu yang benar. Setelah itu akhirnya Zulaikha mengaku ya, saya bersalah. Disitulah dalam keluhannya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, bahwa saya tidak bisa melepaskan nafsu saya, selalu ikut dengan saya, dan saya tidak bisa melawan nafsu saya, terus menggoda saya. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu, karena nafsu itu selalu ngajaknya yang nggak benar, selalu mengajak perbuatan yang dosa. Tetapi di sini ada tambahan illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi logikanya Pak Iwa, bukan kita memerangi nafsu, kita akan kehabisan tenaga, nafsu tidak bakal mati karena dia eksis bersama kita ini. Jadi bagaimana caranya? Yaitu caranya bagaimana illa ma rahima rabbi, kecuali disayang oleh Allah. Jadi untuk melawan nafsu itu jangan kamu mengumpulkan tenaga untuk membunuh nafsu, tidak mungkin terjadi. Masih mending kamu mengambil langkah berikutnya, bagaimana caranya supaya Allah sayang kepada kamu. Kalau engkau disayang Allah, nanti Allah yang mengurangi volume nafsu itu sendiri. Paham nggak? Karena yang mampu untuk mengurangi volume itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini jadi persoalan. Jadi Pak Iwa nggak usah membunuh nafsu, nafsu nggak bakal mati, dia akan hidup lagi. Pak Iwanya melek, nafsunya melek. Pak Iwanya tidur, nafsunya melek. Pak Iwanya berdiri, nafsunya berdiri. Pak Iwanya duduk, nafsunya berdiri. Jadi lebih siap menggoda kita. Dan oleh karena itu dan juga kita harus mencegah jangan sampai dibiarkan si setan itu berkolaborasi dengan nafsu kita. Nah, ini kan ada persekutuan antara nafsu dengan setan itu, bersama-sama menggoda kita. Nah, ketika setan itu menggoda kita berkolaborasi dengan nafsu, maka di situ kita tidak sadar ini godaan setan. Kamu merasakan inilah tuntutan biologi saya, ini tuntutan keinginan saya, ini harapan saya dan cita-cita saya. Jadi saya kira
Di penghujungnya setan dipukul, pergi, datang lagi, diinjak-injak, pingsan, bangkit lagi. Sampai kapan? Ya sampai kamu mati. Baru setelah kamu mati, nafsu itu akan mati bersamamu itu. Nafsu jangan dibunuh total, nanti kamu jadi malaikat. Bedanya malaikat sendiri juga iri hati melihat manusia, enak banget manusia ya bisa menikmati gitu kan gitu. Ternyata setelah diuji itu malaikat namanya Harut dan Marut, ternyata nggak kuat juga itu makanya. Nah, dengan ujian nafsu inilah makanya Bapak Iwa yang saya hormati, disinilah satu batu uji manusia, stikiat ya, tolok ukur manusia. Karena manusia punya nafsu, maka manusia itu ketika dia berbuat kebaikan, maka dia lebih mulia dari malaikat. Karena dia membawa beban nafsu, beban jasad dan sebagainya. Tetapi ketika manusia berbuat jahat, mereka lebih hina daripada binatang karena dia merendahkan roh yang mulia yang ada di dalam jasadnya menjadi rendah seperti binatang, maka lebih jahat dari binatang. Makanya Allah mengatakan ulaika kal anami balhum adallu. Mereka seperti binatang, bahkan lebih elek, lebih jelek daripada binatang. Jadi berterima kasihlah kepada Allah kita diberi nafsu gitu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Buya. Saya jadi sadar bahwa tulisan dungu itu ternyata saya baru rasakan. Kalau kita ini dijelaskan tadi sama Buya betapa dungunya kita ini. Ya dungu. Dan ini sebelum kita beranjak ke topik yang lain masih tentang ruh ini Buya. Ini ada Pak Joni di Jakarta. Tadi Buya mengatakan roh itu tidak mati. Berarti hakikatnya orang itu tidak mati. Ya. Berarti lawan hidup itu bukan mati. Ya. Apakah lawan hidup itu berarti kehidupan Buya? Roh itu tidak mati. Bagaimana matinya? Yang roh itu sumber kehidupan. Yang mati itu jasadmu. Yang mati itu jasadmu. Sekarang begini, punya internet nggak? Internet dibuka nggak nyala. Yang mati ini apakah hardware, software yang ada di kamarmu, atau memang tidak ada sinyal? Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Jadi bisanya itu keluar gambar karena ada sinyal. Sinyal dari Google itu nggak pernah mati, dia terus 24 jam seluruh dunia ini. Ya kan begitu, ini contoh sederhana aja gitu. Berarti energi itu nggak hilang. Dan sesungguhnya nanti kita akan katakan lagi begini, ini persoalan tentang keabadian. Ini menjadi polemik besar dan sampai sekarang belum selesai. Yang terjebak di situ adalah Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rusdi. Termasuk Ibnu Rusdi, Ibnu Sina, itu mereka para filosof, ahli fisika, ahli kedokteran dan sebagainya. Itu selalu mereka matinya mengenaskan semua kok, terusir kok, tertindas. Karena masyarakatnya nggak paham. Iya, jadi ini saya sekali mumpung ingat. Yang kau bangga-banggakan, Imam Syafi'i, itu matinya dikeroyok orang kok. Abu Hanifah matinya digebukin di penjara, nggak mati-mati, akhirnya diracun oleh raja tuh. Ahmad bin Hanbal sampai pingsan, sampai tua di penjara. Jadi ternyata orang-orang pintar dalam sejarah dunia selalu menjadi korban dari masyarakat yang goblok gitu. Nah, Imam Ghazali terjebak. Mungkin kesalahpahamannya kepada Ibnu Rusdi. Karena Ibnu Rusdi berhipotesa bahwa keabadian alam itu abadi. Sedangkan akidah Ahlussunnah Jamaah tidak demikian. Wa kullu
kullu man yabqa fanin wa huwa apa sih? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di bumi ini semuanya akan binasa, yang abadi hanya wajhu rabbika saja. Ini Imam Ghazali salah paham sebetulnya. Yang dimaksudkan keabadian alam itu bukan alam abadi sejajar dengan keabadian Tuhan, tapi Tuhan itu abadi, dan abadinya Tuhan dalam arti bahwa Tuhan mencipta, tidak pernah berhenti, selama terus mencipta dan mencipta dan mencipta, dan tidak pernah berhenti mencipta. Jadi alam itu abadi karena dicipta oleh Allah terus menerus. Jadi abadi penciptaannya sebetulnya, bukan, itulah kesalahpahaman. Tapi akhirnya Imam Ghazali juga minta maaf, tapi sudah terlambat. Iya kan, sudah keburu marah dulu. Oke lah, itu terjadi semacam itu. Jadi artinya bahwa kita mau nanya, saya mau nanya, apakah Anda mengira bahwa nanti alam ini hancur terus akhirnya tidak ada apa-apa gitu? Dalam teori Big Bang sendiri itu masih memungkinkan akhirnya akan begini. Teori-teori alam semesta yang sementara bermunculan dari teori bintang kembar, dari teori nebular, dari teori macam-macam teori teori gas alam semesta, dan terakhir semuanya gugur karena tidak bisa menjawab, tidak bisa menyampaikan argumentasi tentang tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Yang masih bertahan sekarang adalah teori Big Bang yang dikemukakan oleh Abel dari Belgia itu. Ya, itu. Nah ini Georges Lemaitre dia orang gereja itu. Pada akhirnya nanti ketika bintang-bintang itu tutup usia, artinya semua bintang akan ada masa hidupnya, ada mati. Nah, ketika bintang itu mati adalah ketika mendingin permukaannya, di dalamnya masih memanas, dan itulah namanya akan kematian bintang ditandai dengan meledak. Meledaknya bintang itulah yang disebut dengan supernova. Ledakan bintangnya akan menimbulkan tata surya baru. Dan bumi yang kita duduki ini adalah baru layak dihuni makhluk hidup itu setelah 4 miliar tahun lamanya. Dari ledakan pertama sampai terjadinya bumi yang bulat dengan sempalan mata bulan yang mengorbit ini, dan bumi berotasi mengelilingi matahari beserta planet-planet yang lain, itu 4 miliar tahun yang lalu baru adanya oksigen, air dan sebagainya. Dan namanya alam semesta itu maksudnya Allah terus akan mencipta dan mencipta dan mencipta, sehingga berkesimpulan sampai kepada Nabi Adam yang kau pelajari dari kitab sucimu itu. Pertanyaannya itu, Adam yang kamu pelajari episode yang keberapa sesungguhnya? Dari isyarat Al-Quran sendiri mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan manusia yang nantinya akan perang saudara, banjir darah dan merusak? Tidakkah cukup kami saja bertasbih? Kalau begitu berarti malaikat pernah menyaksikan adanya pertempuran antara umat manusia dan banjir darah sebelum Adam. Jadi kita bertanya, Adam sekarang itu episode yang keberapa? Pertanyaan saya berikutnya, ketika dunia sudah digulung, langit digulung, setelah itu apakah Tuhan pensiun? Tidak. Nanti untuk selamanya abadal abidin, selama-lamanya dan tidak berakhiran, Tuhanmu manyun, lihat orang di sorga tertawa terbahak-bahak terus menerus dengan keakhiran, dan melihat orang menjerit-jerit kesakitan di neraka. Ataukah setelah itu Tuhan mencipta alam lagi yang baru?
Allah punya sifat bukan khalik tapi al-khallaq, yaitu yang senantiasa selalu mencipta. Saya kira begitu.